Halo, selamat siang Ibu Sabrina yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan memaparkan hasil analisis kelompok kami terhadap STP dan 4P dalam konteks pemasaran berkelanjutan pada UMKM Rumah Makan Madona. Di sini kami di kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Gratia, kemudian ada saya Jessica, ada Marvella, dan juga Melia. Pendahuluan, dalam era bisnis modern ini sendiri, pemasaran berkelanjutan itu telah menjadi pilar utama atau sesuatu yang penting dalam perusahaan. Sekarang itu pemasaran tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, tapi bagaimana dampaknya kepada sosial dan juga kepada lingkungan dari seluruh aktivitas bisnis yang ada. Sehingga kami mengambil Rumah Makan Madona sendiri untuk menjadi contoh menarik dalam menerapkan strategi pemasaran berkelanjutan. Nah, jadi pemilihan UMKM sendiri ini, kenapa kita memilih UMKM Madona? Itu karena dia udah berdiri sejak 2017 di Kota Magelang. Awalnya itu mereka hanya menjual bubur koyor, lalu berkembang dengan sampai saat ini mereka udah memiliki 140 jenis masakan. Lalu mereka juga menggunakan konsep yang kekinian yang mulai diterapkan sejak pandemi COVID 2019. Dan juga bahan-bahan yang digunakan mereka itu bahan yang sehat dan juga bahan yang segar karena berasal dari supplier yang lokal. Dan juga harga yang diterapkan itu harganya terjangkau. Maka ini semua bisa menjadi solusi yang praktis juga buat masyarakat yang ingin makan pagi atau sarapan tapi tidak sempat memasak. Dan juga ini merupakan dampak UMKM ini terhadap masyarakat. Boleh next. Selanjutnya itu ada komitmen terhadap keberlanjutan. Jadi usaha ini menggunakan bahan lokal dan juga berasal dari supplier lokal. Lalu mereka juga sedang mengurangi plastik panas dan juga penggunaan styrofoam. Dan juga mereka menerapkan harga yang terjangkau dan juga menyesuaikan jam operasional, di mana di Magelang sendiri lebih banyak peminat untuk mereka membeli sarapan, sehingga mereka menggunakan jam operasional itu sudah dimulai dari jam 6 pagi. Lalu lapangan pekerjaan untuk warga lokal, karena rata-rata pekerja di usaha ini adalah ibu rumah tangga, sehingga ibu rumah tangga ini bisa mendapat penghasilan untuk keluarganya dan menopang perekonomian keluarganya. Boleh di next. Lalu tantangan dan solusinya itu yaitu kesulitan untuk menjaga ketersediaan bahan segar untuk setiap hari, karena itu berasal dari supplier lokal kan. Lalu menunya itu belum lengkap di pagi hari dan juga belum sepenuhnya itu ramah lingkungan karena masih ada beberapa yang menggunakan plastik. Dan juga strategi diskon yang kurang efektif di daerah Magelang karena harga yang udah terjangkau, jadi seringkali orang-orang pembeli tidak terlalu mementingkan tentang diskon. Jadi solusinya yang diberikan yaitu kerjasama dengan supplier yang lokal dan terpercaya. Lalu mulai operasional lebih dini supaya bisa menargetkan customer yang butuh makan pagi. Lalu beralih ke alat-alat yang lebih ramah lingkungan, serta juga fokus terhadap repeat order dan menjaga harga makanan tetap murah. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis STP-nya yang terbagi menjadi 3 bagian: segmentation, targeting, dan juga positioning. Untuk yang bagian segmentation ini dibagi menjadi ke dalam 4 bagian. Yang pertama bagian demografis, di mana di situ terdiri dari pekerja, ibu rumah tangga, pelajar, dan juga orang tua yang usianya itu dominan berkisaran 20 hingga 50 tahun. Lalu yang kedua bagian demografis itu warga Magelang dan sekitarnya sendiri, karena target utamanya itu adalah warga di Magelang itu. Kemudian fokusnya itu adalah pada area pemukiman, sekolah, dan juga perkantoran. Yang ketiga ada bagian psikografis. Psikografis itu terdiri dari konsumen yang sibuk dan tidak sempat memasak, seperti yang sudah disinggung oleh teman saya Melia. Dan juga psikografisnya itu adalah mereka yang peduli dengan makanan sehat, bervariasi, dan juga terjangkau. Sedangkan untuk yang bagian terakhir, perilaku, di situ adalah konsumen yang kebiasaannya itu repeat order, kemudian juga mencari menu rumahan yang sehat, praktis untuk dikonsumsi. Next. Untuk bagian targeting, seperti yang juga udah disinggung tadi, targeting dari usaha UMKM ini itu adalah warga Magelang yang membutuhkan makanan siap saji, sehat, tapi harganya terjangkau. Lalu bagi mereka, pekerja, orang tua, dan pelajar yang tidak sempat untuk memasak sendiri. Nah, yang terakhir bagian positioning. Positioning dari UMKM Rumah Makan Madona ini adalah mereka yang menjadi rumah makan yang bisa bersaing, yaitu bukan cuma dari restoran lain tapi juga dari dapur rumah masing-masing ya warga Magelang dan sekitarnya. Kemudian mereka juga ingin diposisikan sebagai pilihan praktis, sehat, variatif, dan juga terjangkau untuk makanan harian. Dan yang terakhir, mereka ingin menawarkan nilai lebih, yaitu porsi lebih besar, harga rendah, dan menu rumahan yang cocok untuk semua kalangan. Oke, nextnya itu ada analisis 4P. Jadi yang pertama dari produknya sendiri, mereka menjual lebih dari 140 menu dengan berbagai jenis. Ada makanan dari Western, Korea, dan Chinese food juga ada. Terus mereka juga menjaga kualitas agar tetap bahan bakunya itu tetap segar karena diambil dari supplier lokal dan tanpa pengawet. Terus untuk banyak menu sayuran karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal di luar sana. Lalu fokusnya juga pada makanan rumahan dan masakan sehat yang menjadi nilai utama jual mereka.
Selanjutnya itu ada price. Kata kokohnya itu mereka menetapkan margin keuntungan hanya 30-40% karena supaya masyarakat di Magelang sana itu tetap bisa menjangkau harga-harga produk-produk di sana. Lalu mereka juga mengutamakan membangun loyalitas pelanggan dan repeat order serta harga disesuaikan dengan daya beli masyarakat di sana. Untuk place-nya sendiri, mereka menetapkan di lokasi strategis di Magelang, dekat pemukiman, sekolah, dan perkantoran. Mereka ini juga bisa dine-in maupun delivery, seperti pada waktu COVID-19, waktu tahun 2020-an. Mereka itu mengadakan delivery yang contactless, jadi pengantarannya itu mereka taruh di gagang pintu atau di pagar, lalu pembayarannya juga secara cashless. Untuk yang promotion, awalnya itu mereka hanya promosinya secara tradisional melalui brosur, selembaran, dan dari mulut ke mulut aja ya. Tapi sekarang udah melalui media sosial, terutama di Instagram. Kemarin itu kokohnya sempat cerita, ada postingan yang viral dan insight-nya itu cukup banyak dan cukup mempengaruhi. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi strategi pemasaran keberlanjutan. Kami akan membahas bagaimana evaluasi penerapan 4P dalam pemasaran berkelanjutan. Yang pertama itu ada produk, di mana keberlanjutan bahan bakunya sendiri. Penggunaan bahan baku dari rumah makan Madura ini sendiri itu menggunakan bahan baku yang segar, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas makanan, tetapi juga mengurangi resiko limbah dari makanan tersebut. Selain itu, 90% dari penggunaan bahan baku sendiri itu berasal dari supplier lokal agar mengurangi kebutuhan logistik jarak jauh dan juga mengurangi emisi dari transportasi. Untuk manfaat bagi lingkungan dan sosialnya sendiri, yaitu dengan mengandalkan bahan baku lokal harian itu dapat mengurangi jejak karbonisasi, serta proses dalam menggunakan supplier lokal sendiri itu dapat memperdaya ekonomi lokal dengan melibatkan pedagang pasar dan distributor kecil sebagai alat supplier dari rumah makan ini sendiri. Selanjutnya ada price, di mana strategi penetapan harga berkelanjutan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu rumah makan Madura sendiri ini hanya mengambil margin keuntungan kecil, yaitu hanya sekitar 30-40%, sehingga harga produk itu disesuaikan dengan daya beli dari masyarakat Magelang sendiri agar tetap terjangkau. Walaupun dengan harga yang terjangkau, tetapi kualitas dari makanan yang disediakan oleh rumah makan Madura sendiri ini tetap berkualitas. Selanjutnya ada place, yaitu model distribusi lokal efisien, di mana rumah makan Madura sendiri ini menyediakan tempat makan langsung, yaitu dine-in, dan juga ada delivery. Serta jam operasionalnya itu dibuka sejak dari jam 6 pagi, sehingga ini dapat memenuhi kebutuhan sarapan dari bekal dari orang yang bekerja ataupun juga yang bersekolah. Sehingga pemanfaatan ini sendiri itu dapat berdampak bagi sosialnya, yaitu bagaimana warga sekitar itu tidak perlu lagi ribet untuk memasak di pagi hari. Dan yang terakhir yaitu promotion, yaitu pendekatan promosi efisien yang berdampak, di mana promosi awalnya dari rumah makan Madura sendiri ini itu menggunakan selebaran atau brosur, tapi sekarang sudah diganti menjadi promosi yang lebih digital lewat media sosial, sehingga ini dapat cukup meningkatkan engagement dari rumah makan Madura sendiri. Untuk manfaatnya bagi lingkungan, yaitu mungkin awalnya menggunakan selebaran, yaitu menggunakan kertas yang cukup meningkatkan limbah, tapi sekarang karena sudah pindah ke daerah yang lebih digital, sehingga penggunaan kertas itu berkurang juga. Oke, selanjutnya ini ada respon dari konsumen. Ini ada 2 konten yang viral di media sosial dari UMKM Warung Makan Madura. Ini bisa mencapai 240.000 views. Untuk yang di sini mencapai 484.000 views. Nah, di sini sendiri adalah apa yang ke reach dari akun mereka, yaitu ada 22.000. Ini waktu konten ini diposting atau di sekitar bulan Februari, dan itu 22,5% dan 70 merupakan pengikut dan 77,5% bukan pengikut. Lalu ini adalah untuk yang ke engage pada akhir-akhir ini, yaitu sekitar 8.400-an dengan 25,7% merupakan followers dan 74,3% bukan followers. Dan ini sendiri ada grafik naik turun dari jumlah peningkatan followers di akun media sosial mereka, dan audiens mereka itu top citiesnya ada di Kota Magelang dengan 27,3%. Next. Selanjutnya ini juga ada review dari Google Maps mereka yang ada 290 respon dengan rating 4,6. Di sini ada komentar variatif mulai dari komentar dengan rating tertinggi dan rating terendah. Untuk rating terendah sendiri itu dipermasalahkan karena pelayanan dari orang yang melayani di tempat itu, sehingga dapat menjadi evaluasi untuk Warung Makan Madura sendiri untuk lebih meningkatkan pada pelayanan mereka. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari kami, yaitu di mana rumah makan Madura sendiri itu sudah menunjukkan bahwa UMKM lokal itu mampu menerapkan prinsip pemasaran berkelanjutan secara nyata, di mana dengan menggunakan bahan segar dan supplier lokal serta strategi harga terjangkau dan sebagainya,
Rumah Makan Madura sendiri berhasil menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial serta dampak lingkungan yang positif. Serta strategi STP dan juga 4P yang sudah kami evaluasi tadi itu diterapkan tidak hanya untuk membantu menjangkau konsumen dengan efektif, tapi juga memperkuat posisi usaha mereka sendiri sebagai penyedia makanan sehat, praktis, dan juga terjangkau bagi masyarakat Magelang. Dan dengan komitmen mereka sendiri untuk tetap mengembangkan keberlanjutan ini, Rumah Makan Madura sendiri dapat berpotensi menjadi role model UMKM yang berkelanjutan di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan perilaku dan juga kata. Kami ucapkan terima kasih.